dan biaya pemasaran, tidak memilikinya pengetahuan untuk mengakses sumber keuangan seperti kredit usaha rakyat. Dan juga UMKM tidak memiliki catatan atau laporan keuangan, sehingga keuntungan dalam usaha seringkali tidak. Wah, ini kemarin udah belanja teman-teman. Hari ini belanjanya seperti ini. Totalnya 650.000. Ini tadi juga rokoknya cuma sedikit teman-teman. Totalnya ini belanjanya di sini. Oke, Don. Yuk kita pulang teman-teman. Tata dulu. Wes sudah saya tumpuk teman-teman. Segini naruhnya. Bisa bawa, insya Allah bisa lah. Setelah belanja ini teman-teman, saya akan melakukan pelatihan motivasi trainer UMKM yang berada di Hotel Setiabudi Madiun teman-teman, yang diadakan oleh Universitas Jenderal Sudirman. Yuk kita simak, belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini nanti dagangannya biar ditata-tata oleh suami saya teman-teman. Saya cus mau berangkat ini di sini ya. Ini dulu. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Yang pertama adalah Profesor Ifdan Novalin selaku Ketua AKKM Unsud. Yang kedua, serta Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2014. Selanjutnya Academic and Professional. Saya lihat sekilas langsung terlihat display. Baik, perkenalkan saya Arti, Bapak Ibu, Mas saja nggak apa-apa. Oke, saya dari Purwokerto aslinya. Tadi dulu cukup sampai ke Jakarta, sampai itu cuma relasi aja. Yang lain itu belum. Saat ini menggeluti di bidang mamin. Dulu awalnya di CAF. Saya dulu crafter. Selingkuh. Apakah kayak gitu? Nah, jadi gini, kita melihat sudut pandang sebenarnya Bapak Ibu. Karena di balik pandemi yang kita harus dirumahkan dan sebagainya, bahkan kita harus di rumah saja tidak beraktivitas, itu menyimpan kekuatan besar yang sebenarnya kalau kita bisa melihat potensinya itu bisa menjadi keuntungan ekonomi bagi panjenengan semua. Seperti itu. Bu, jenengan jualan apa? Saya mau promosikan juga. Keripik kulit ikan patin. Bu, segini berapa? 12.000 gitu ya. Yo bagi duit juga. Nah pasti nanti akan ada apa? Kayak bagian kerja. Nah itu harus dimindsetkan bahwa ini adalah produk bersama, di mana saya yang memimpin. Baik itu nanti menggunakan badan usaha CV atau PT gitu kan, dan seterusnya. Nah kalau kita melihat kan, ya Bapak Ibu pasti rata-rata langsung bisa memahami ya, Indomie, Wardah, Maspion, Politron, Indofood. Jadi ini adalah salah satu atau beberapa contoh adanya brand atau merek. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM merupakan sebuah bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria UMKM dikelompokkan menjadi 3, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Kriteria usaha mikro: aset kurang dari 50 juta, omset kurang dari 300 juta, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. Kriteria usaha kecil: aset 50 sampai dengan 500 juta, omset 300 juta sampai dengan 2,5 miliar, jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. Kriteria usaha menengah: aset 500 juta sampai dengan 1 miliar, omset 2,5 sampai dengan 50 miliar, jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. UMKM merupakan salah satu elemen penting bagi perekonomian di Indonesia. Peranan penting UMKM diantaranya sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi jutaan orang di Indonesia,
sebagai salah satu kontributor utama dalam produk domestik bruto dan juga sebagai penghasil devisa dari hasil ekspor produk-produknya. Tetapi sangat disayangkan, peran UMKM ini belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan dalam perkembangannya, seperti masalah manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, hingga permasalahan hukum. Permasalahan manajemen. Kebanyakan UMKM tidak membedakan persoalan pribadi dalam usahanya, terutama persoalan yang menyangkut kepemilikan, pembiayaan, dan keuntungan. Permasalahan seringkali tercampur sehingga fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerak, ataupun pengawasan tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga hal tersebut menyebabkan usahanya mengalami gagal dalam berkembang. Permasalahan produksi. Beberapa permasalahan produksi yang dihadapi UMKM diantaranya tidak adanya akses untuk bahan baku berkualitas, proses produksi yang sederhana dan tidak sesuai standar sehingga mutu rendah, kurangnya perhatian pada nilai lain yang berpengaruh pada kepuasan pelanggan, rendahnya kemampuan berkompetisi dibanding perusahaan, dan juga UMKM kurang mampu membaca peluangnya di pasar. Permasalahan keuangan. Beberapa permasalahan keuangan yang sering dihadapi UMKM diantaranya kurangnya modal untuk menunjang aktivitas perusahaan, yaitu untuk meningkatkan volume produksi dan biaya pemasaran, tidak memilikinya pengetahuan untuk mengakses sumber keuangan seperti kredit usaha rakyat, dan juga UMKM tidak memiliki catatan atau laporan keuangan sehingga keuntungan dalam usaha seringkali tidak diperhitungkan. Permasalahan hukum. Aspek hukum yang paling mendasar bagi UMKM adalah legalitas bidang usaha. Sebagian besar UMKM di Indonesia belum memiliki legalitas ini, sehingga kerjasama dengan pihak ketiga akan sulit untuk dijalankan. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Koperasi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu membangun, mengembangkan, dan meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan, dan juga mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional. Di samping fungsi-fungsi tersebut, koperasi juga memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi serta masyarakat sekitarnya, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur, menjadi sokok guru dalam perekonomian nasional, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau, dan memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit usaha kecil dan mikro. Terdapat beberapa jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan jenis usahanya. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa kecuali simpan pinjam untuk anggota dan non-anggota. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga. Oke teman-teman, acara untuk hari ini selesai. Program Maxing Fun 2022, pelatihan motivation trainer UMKM di Hotel Setiabudi Madiun. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Jengkelin Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam sukses teman-teman.